Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan terkait dengan pengenalan ArcGIS gitu ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan interface ArcGIS, di mana di sana ada menu bar, kemudian toolbar gitu ya. Jadi kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan zona UTM. Apa sih Bu gunanya zona UTM itu? Gunanya adalah pada saat kita menggambarkan polyline, menggambarkan titik, menggambarkan poligon gitu ya. Jadi kita harus punya dasar, kita harus men-setting daerah itu di daerah UTM mana untuk mempresisikan atau menempatkan koordinat-koordinat itu sesuai dengan tempatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian akan membuat poligon, entah itu tata guna lahan, kemudian luas perairan misalnya yang berada di Bali, yang notabene ada di UTM 50S gitu. Terus kalian settingnya di 49S. Jadi nanti apa yang kalian gambar di Provinsi Bali gitu ya, pada saat kalian simpan, gambar itu akan terlihat di Pulau Jawa. Jadi hati-hati bagi adik-adik nanti yang akan membuat tugas, yang akan membuat ujian akhir semester gitu ya. Jadi hati-hati sekali terkait dengan setting UTM ini. Jadi kenapa Ibu jelaskan? Karena memang ini sangat penting. Oke. Jika kita lihat definisinya seperti itu terkait dengan UTM. UTM itu kepanjangannya adalah Universal Transverse Mercator gitu ya. Yaitu sistem proyeksi peta yang membagi seluruh permukaan bumi berdasarkan garis bujur. Jadi sebenarnya kalian sudah familiar sekali dengan garis bujur, garis lintang gitu ya. Bahkan kita sudah mengenal hal ini dari SD, SMP, bahkan SMA masih juga membahas terkait dengan hal tersebut. Jadi selain perbedaan lintang juga mempengaruhi apakah wilayah tersebut berada di zona utara atau selatan. Yang paling digarisbawahi adalah batas antara zona itu adalah garis khatulistiwa atau garis nol. Jadi sebenarnya gampang ya kalau memang kalian punya peta. Biasanya kan kita akan melihatnya ya peta Indonesia saja gitu ya. Kemudian di sini ada garis khatulistiwa atau garis nol. Jadi bagian atas itu yang zona utara. Kemudian yang di bawah itu zona selatan. Kalau di Inggris kan ini yang north, ini yang south gitu ya. Jadi seperti itu, gampang sekali untuk membedakan. Nah, sekarang PR-nya adalah garis lintang gitu ya, juga berpengaruh terhadap pemetaan zona ini gitu ya. Garis lintang seperti ini itu akan berpengaruh pada penentuan zona-zona ini. Jadi kalau dilihat di sini penjelasannya untuk Indonesia itu berada pada posisi kurang lebih 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 6 derajat lintang utara, 6 derajat lintang selatan, kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan mengetahui informasi zona UTM Indonesia secara khususnya, diharapkan jika ingin merubah sistem koordinat ke UTM, kita mengetahui zona berapa wilayah yang akan kita ubah. Nah, jadi seperti ini. Untuk file materi sudah Ibu sampaikan di WA group seperti itu. Jadi kalau memang kalian sudah baca-baca, kemudian lihat-lihat, harusnya tidak asing dengan gambar yang seperti ini.
Jadi kalau dilihat di sini Indonesia berada pada zona UTM 46 sampai 54, baik di zona utara maupun di zona selatan. Kenapa N ini pakai bahasa Inggris north gitu ya. Kemudian S adalah south, east adalah timur gitu ya. Sebenarnya ini garis-garis bujur timur. Kemudian tadi Putri menyampaikan bahwa Bali itu masuk di 50S gitu ya. Jadi masuk di zona ini. Ini zona 50S, ada Bali, ada Lombok, ada NTB, sebagian dari NTT seperti itu. Kemudian sama juga halnya dengan 49S, jadi tidak semua pulau Jawa itu ada di 49S gitu ya. Seperti yang kalian lihat di sini, Jawa Barat sebagian kecil di 49S dan sebagian besar ada di 48S. Yang benar-benar full itu adalah Banten, kemudian ada Lampung dan lain sebagainya di sini. Begitu pula dengan daerah-daerah lain. Jadi ada beberapa yang memang totalnya ada di situ gitu ya. Kemudian ada beberapa yang memang terpisah zona UTM-nya. Jadi seperti Jawa Timur misalnya, karena sebegitu luasnya, jadi sebagian kecil itu ada di 50S Banyuwangi dan sekitarnya, kemudian yang 49S itu sebagian besar Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta itu total ada di 49S. Jadi nanti adik-adik mahasiswa hati-hati dengan tugasnya gitu. Misalnya nanti Ibu minta kalian untuk membuat peta kabupaten yang ada di Jawa Timur misalnya. Jadi lihat dulu kabupaten yang ada di Jawa Timur itu masuk di 50S atau 49S gitu. Karena nanti ini terkait dengan penggambaran titik, polyline, poligon dan lain sebagainya. Kemudian setelah penjelasan UTM sebenarnya sama dengan PPT yang sebelumnya, sudah ada terkait dengan praktik mengenai software di ArcGIS gitu ya. Jadi kalau yang pertama kalian diminta untuk membuat akun, kemudian kalian diperlihatkan bahwa di sana ada menu bar, ada toolbar, kemudian fungsi-fungsinya, bagaimana memasukkan file dengan drag and drop, kemudian dengan pakai Arch Toolbox gitu ya. Jadi di sini sama sudah ada screenshotnya terkait dengan yang pertama ini pembuatan shapefile. Jadi pembuatan shapefile itu sebenarnya ada beberapa jenis gitu seperti yang sudah disebutkan Ibu tadi, ada titik, kemudian line, polyline, kemudian polygon. Nah, di sini akan muncul nanti terkait dengan feature type-nya. Jadi di sini kalau kalian klik itu ya ada point, kemudian polyline, ada polygon. Nah, kemudian yang paling penting kalian harus edit ini karena ini terkait dengan koordinat sistemnya. Jadi bersambung antara apa yang dijelaskan pada UTM dengan apa yang harus disetting pada ArcGIS gitu ya. Ini sangat penting. Jadi jangan lupa kalian untuk men-setting koordinat sistem. Nah, ini dia. Kalau sudah men-settingnya itu adalah UTM zona 48S, berarti ini daerah Jawa. Sebagian Jawa Timur dan sebagian besar Jawa Timur, kemudian full Jawa Tengah dan full di DIY dan sebagian kecil Jawa Barat gitu ya kalau nggak salah. Kemudian Bu, kenapa harus WGS 1984? Ini sudah ketentuan karena kita lihatnya di sini adalah favorit. Kalau kalian masih menggunakan ArcGIS baru-baru ini, baru install gitu ya, kalian cek di Project Coordinate System, cari WGS 84, kemudian UTM-nya sesuai zona tugasnya. Misalnya sekarang kita praktik bersama-sama di daerah
mana namanya, Bali misalnya, ya udah berarti UTM-nya zona 50S. Caranya ini diklik nanti akan keluar project koordinat sistemnya yang WGS 1984. Nanti Ibu akan pisahkan penjelasannya di lanjutan video nih. Kemudian ini juga yang membedakan terkait dengan software-software lain gitu ya. Ada yang kalau kita ngedit itu ya udah tinggal edit aja seperti AutoCAD gitu ya. Kita mau buat rectangle ya udah REC kemudian enter, tinggal klik di sana. Kemudian kita buat line, L enter dan lain sebagainya. Sama juga di Photoshop misalnya yang suka desain, itu juga tinggal gambar aja, kita mau desain rumah, tembok gitu ya, atau pintu dan lain sebagainya, ya udah kita tinggal klik dan gambar di sana. Beda dengan ArcGIS, jadi kalau ArcGIS itu kita harus aktifkan editingnya gitu ya. Apa yang mau kita buat, apa yang mau kita edit, apa yang mau kita analisis gitu ya. Start editing harus aktif. Oke. Kemudian ini jangan lupa nanti akan Ibu praktekkan pada saat Ibu mengoperasikan ArcGIS. Kemudian lakukan proses digitasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau memang titik yang mau digambar ya udah berarti pakai poin. Kalau memang line atau garis ya udah line saja. Kemudian kalau ada garis yang berhubungan ya udah pakai polyline. Kemudian kalau mau bidang 2 dimensi berarti kalian pilihnya adalah polygon gitu ya. 3P. Jadi itu diingat. Nah, ini terkait dengan base map layer. Pada pertemuan awal-awal, pada saat Ibu menjelaskan terkait ArcGIS, Ibu sudah menjelaskan bahwa ArcGIS ini bedanya dengan software lain itu adalah di peta dasarnya gitu, base-nya gitu ya. Base dari ArcGIS itu merupakan gambaran permukaan bumi secara nyata gitu ya. Untuk data terkait dengan base map layer, kemudian vektor, kemudian raster itu sudah Ibu sampaikan di drive yang Ibu kirimkan semalam di WA group. Jadi jangan lupa di download, kemudian dicoba-coba itu isinya apa gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang sudah Ibu siapkan, Ibu buatkan gitu tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena tugas kemudian ujian akhir semester akan terkait dengan hal ini. Oke. Intinya adalah pada saat kita mengoperasikan base map layer, kita harus punya koneksi internet yang bagus, entah di laptop saudara atau memang di komputer saudara gitu ya. Karena basicnya ini sama seperti Google Earth, itu harus terkoneksi internet. Kalau tidak ada ya udah ini blank putih seperti itu ya. Kemudian pembuatan geodatabase kita akan lewati, tidak praktekkan gitu ya. Tapi kalau mau coba-coba silahkan gitu ya. Karena ini terkait dengan jangka waktu juga gitu, karena kalian juga baru-baru belajar terkait GIS. Tapi untuk langkah-langkahnya Ibu sudah sampaikan di sini ya. Jadi kalau memang penasaran mau mencoba silahkan. Oke. Karena sebenarnya basicnya hampir sama dengan yang ada di sini, base map layer gitu ya. Kemudian di sini ada merge atau gabung save file. Ini sebenarnya gampang sekali gitu ya. Jadi misalnya kita punya data beberapa kecamatan. Ini kalian bisa praktekkan pada file yang sudah Ibu sampaikan 2 minggu lalu pada saat pengenalan ArcGIS yang ada di video materi atau YouTube. Jadi seharusnya di sana sama datanya gitu ya terkait dengan DKI Jakarta. Tapi kalau memang kalian mau coba-coba untuk daerah lain ya udah
manfaatkan akun yang sudah kalian buat, download di sana. Silahkan coba merge dengan daerah lain gitu ya. Jadi akan ketahuan nanti kalau daerah lain, Bu kok nggak bisa gitu ya. Saya malah akan senang kalau ada mahasiswa bertanya gitu tentang kebingungannya. Karena kalau sudah mahasiswa bingung, itu berarti ada proses yang dilakukan, ada pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi kalau merename sebenarnya gampang, tinggal klik kanan gitu ya, atau klik 2 kali tapi dengan jeda. Sama seperti kita merename folder, sama seperti kita merename file gitu ya. Itu tidak sulit. Kemudian ini merge, tinggal kita search saja gitu ya. Kita tidak perlu menghafalkan rumus seperti yang kita praktekkan di AutoCAD gitu ya. Kalau masih awal-awal belajar kan kita menghafal tuh, oh line itu pakai L, kemudian extend itu pakai EX, kemudian trim itu pakai TR dan lain sebagainya. Kalau di sini kalau kalian kebingungan mau cari toolbarnya di mana, mau cari menu barnya di mana, kalian cukup mengaktifkan menu search-nya. Jadi cari kata kuncinya misalnya merge, ya udah langsung klik, kemudian input data yang akan disatukan seperti itu, seperti ini. Oke, kita berpindah ke halaman JIS gitu ya, agar apa yang Ibu sampaikan ini bisa lebih dimengerti.